karena minyak tolo itu tadi memiliki keampuhan Mas Bayu. Nah, minyak tolo tersebut ternyata juga sangat sakti jika badan tersebut diolesi minyak tersebut, badan tadi menjadi kebal, kulitnya menjadi kebal, tidak bisa tembus dengan senjata apapun seperti itu Mas Bayu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita bahas bersama Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. selamat malam Mas Bayu. Oke, langsung saja Mas Gurit. Ya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mendengar kelanjutan dari cerita Perang Baratayuda. Nah, itu bagaimana Mas Gurit ceritanya? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah kemarin di episode kemarin kita telah membahas tentang Salya Gugur Senopati dari para Kurawa. Nah, cerita selanjutnya begini Mas Bayu. Duryudana pada itu kembali terpuruk dia. Dia kembali terpuruk, putus asa setelah gugurnya Prabu Salya tadi di tangan Puntadewa dengan menggunakan panah yang dibaluti dengan jamu Kalimosodo yang telah kita bahas kemarin. Nah, karena pada saat itu hanya tinggal si Sengkuni dan Duryudana, berarti di pihak Kurawa tetungguling para Kurawa itu tadi hanya tinggal Sengkuni dan Prabu Duryudana sendiri pada saat itu. Nah, Sengkuni meyakinkan bahwasanya Kurawa itu tadi belumlah kalah Mas Bayu jika si Duryudana itu tadi masih jejeg madeg memakai mahkota kebesaran negara Astina itu tadi Mas Bayu. Nah, namun Duryudana pada saat itu akhirnya merasa dia merasa bahwa dirinya itu tadi dipermainkan oleh si Sengkuni. Selama ini dia dipermainkan oleh Sengkuni. Duryudana merasa bahwa dia tanpa terasa selalu menuruti perkataan dari pamannya yaitu Sengkuni tadi hingga membuat celaka para Kurawa, Traing Kurawa itu tadi, dan Bratayuda itu tadi juga terjadi atas keinginan dan akal licik si Sengkuni itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Prabu Duryudana sudah paham ya Mas? Ya. Bahwa selama ini ia dipermainkan oleh Sengkuni. Oh iya, benar sekali. Nah, lalu apa yang ia lakukan Mas kepada Sengkuni? Nah, di situ Duryudana tadi mengatakan kepada pamannya yaitu Sengkuni tadi, jika memang Sengkuni tadi orang yang bertanggung jawab, istilahnya seperti itu, Sengkuni tadi diutus untuk menjadi senopatinya para Kurawa itu tadi. Jadi jangan hanya istilahnya menggunakan akal saja, jangan omong saja, namun tunjukkan kemampuan, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Berani bertindak, harus berani bertanggung jawab, seperti itu Mas Bayu. Nah, terus apakah Sengkuni mau Mas menjadi senopati para Kurawa saat itu? Nah, di situ Sengkuni akhirnya mengakui bahwasanya semua tindakannya itu tadi benar. Dia mengakui atas tindakan liciknya itu tadi, tipu daya yang ia lakukan tadi. Namun apa yang ia lakukan tadi adalah untuk para Kurawa, untuk keponakannya sendiri, untuk kemakmuran para Kurawa, untuk kebahagiaan para Kurawa itu tadi. Nah, Sengkuni pada saat itu akhirnya memberanikan diri menjadi senopati para Kurawa itu tadi Mas Bayu. Sebelum Duryudana sebenarnya mengatakan saat Duryudana menjadi senopati, lebih baik aku dulu yang menjadi senopati, akan aku tunjukkan perbuatan yang telah aku lakukan itu tadi, aku berani menanggung, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan
Nah, di pedalangan Sengkuni tadi disangkit pedalangan umumnya, Sengkuni tadi menjadi senopati. Akhirnya dia memanggil sisa-sisa pasukannya dari negara Gandhara itu tadi, juga antara lain ada yang mengatakan anaknya itu yang bernama Prabu Antisuro dan Prabu Surobasah itu tadi, dia adalah anak dari Sengkuni itu tadi berwujud raksasa. Dia akhirnya dijadikan senopati pengampingnya si Sengkuni itu tadi, Mas Bayu. Nah, kedua orang tersebut si Antisuro dan Surobasah itu tadi akhirnya bersedia membantu si Patih Sengkuni itu tadi menjadi senopati pengamping di situ. Nah, di pihak para Pandawa, Mas Bayu, nah Kresna mengatakan bahwasanya tetungguling atau orang-orang penting dari Kurawa itu tadi sudah banyak berguguran, hanya tinggal si Sengkuni dan Duryudana itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu si Kresna mengatakan kepada Bima, Bima harus lebih berhati-hati, para Pandawa lain harus berhati-hati karena istilahnya kedua orang tersebut adalah dedongkoteng Poro Kurawa, istilah seperti itu. Nah, pada saat datang salah satu utusan mengatakan bahwasanya Kurawa telah mengeluarkan senopati barunya, yaitu si Patih Sengkuni itu tadi, dan memiliki kedua senopati pengamping yaitu Antisuro dan Surobasah itu tadi, Mas Bayu. Nah, Kresna pada saat itu segera mengutus si Bima itu tadi menjadi senopatinya para Pandawa itu tadi, melawan para Kurawa, yaitu utamanya senopatinya itu si Patih Sengkuni dan kedua senopati pengampingnya itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di situ akhirnya si Bima maju ke peperangan, terjadilah peperangannya sangat sengit. Akhirnya si Bima bertemu dengan senopati pengampingnya Kurawa, yaitu si Antisuro dan si Surobasah itu tadi, akhirnya melawan si Bima di situ. Terjadi peperangan di situ. Bima pada saat itu hanya sendirian, ia dikeroyok oleh kedua orang senopati pengamping tersebut. Nah, namun di situ Bima ternyata bukanlah tanding untuk kedua orang tersebut. Bima terlalu kuat untuk mereka berdua. Nah, senopati pengamping dari para Kurawa itu tadi, yaitu si Antisuro dan Surobasah itu tadi, yang di versi pedalangan lain mengatakan dia adalah anak Sengkuni tadi, akhirnya gugur di tangan Werkudara dengan mati sampuya atau ditukumbo. Jadi kepala dengan kepala dibenturkan seperti itu, Mas Bayu, mati sampuya akhirnya. Jadi senopati pengampingnya para Kurawa itu mati sampuya, mati di tangan Bima. Ya, benar sekali. Setelah melihat kedua senopati pengampingnya tewas, Mas, apa yang dilakukan oleh Sengkuni saat itu? Nah, di situ melihat senopatinya tadi telah tewas, senopati pengampingnya telah tewas tadi, Sengkuni pada saat akhirnya maju ke depan. Akhirnya dia menjadi senopati utama di situ tanpa pikir panjang. Di situ Sengkuni segera menemui si Bima tadi untuk melawan si Bima. Terjadi perkelahian di situ akhirnya antara kedua senopati Kurawa dan Pandawa itu, yaitu si Bima dan si Sengkuni itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu yang istilah sudah gregetan, sudah nafsu sekali ingin menghajar Sengkuni tadi, dia segera berlari. Sengkuni itu tadi segera saja dihajar oleh si Bima itu atau Werkudara itu tadi, Mas Bayu. Namun di situ terjadi keanehan. Sengkuni itu tadi yang terus dihajar oleh si Bima itu tadi tidak bisa mati. Bahkan bisa mati, kuku Ponconoko pun diceritakan tidak bisa menembus badan si Sengkuni itu tadi, Mas Bayu. Jadi badan si Sengkuni tadi diceritakan pada saat perang Bratayuda itu menjadi kebal, badannya menjadi kebal, senjata apapun tidak mempan ditamaknya badan Sengkuni itu tadi. Nah, bahkan si Sengkuni tadi dibanting-banting oleh Bima pun Sengkuni tadi hanya tertawa. Dia hanya tertawa, ngeleleng istilahnya, kemaki istilahnya seperti itu. Bima tadi semakin bingung, kok Sengkuni tadi yang kelihatannya leda-lede istilahnya seperti kok istilahnya memiliki kekuatan yang luar biasa itu tadi, kuku Ponconoko pun tidak bisa menembus badannya itu tadi. Dia kewalahan di situ. Bima merasa kewalahan karena Sengkuni tadi tidak bisa mati itu tadi. Nah, Bima akhirnya mundur di situ. Dia mundur kebingungan, dia untuk mencari pencerahan bagaimana caranya untuk membunuh si Sengkuni itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Bima tadi bingung lalu menemui si Semar. Dia menemui Semar dan menceritakan keadaan peperangan itu tadi Tegal Kurusitro, bahwasanya hanya tinggal Sengkuni yang menjadi senopati, namun di situ Sengkuni tadi sangat sulit untuk dibunuh itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus setelah mendengar pernyataan dari Bima, Mas, bagaimana respon Semar saat itu? Nah, sebentar, Mas. Ya. Sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Ya.
silakan Mas, dilanjut. Nah, Semar pada saat itu lalu mengingatkan kejadian dulu yang pernah terjadi, menceritakan kembali kepada Bima pada suatu lakon, yaitu rebutan minyak tolo. Pada saat itu kita pernah bahas rebutan minyak tolo kemarin. Nah, minyak tolo itu tadi menjadi rebutan para Pandawa itu tadi dan para Kurawa. Ternyata jatuh, minyak tersebut jatuh, pecah wadah istilahnya, dan Sengkuni melihat kejadian tersebut segera melepaskan semua pakaian yang menempel di badannya. Lalu di situ dia istilahnya gulungi sekujur tubuhnya dengan minyak yang jatuh di tanah itu tadi, Mas Bayu. Tadi dia istilahnya drosori lah di dalam bahasa Jawa ini, minyak yang jatuh, minyak lengotol yang jatuh di tanah itu tadi, hingga sekujur badannya itu tadi terkena minyak lengotolo itu tadi. Namun ada salah satu bagian tubuh dari Sengkuni yang tidak terkena minyak tolo tersebut, yaitu pada bagian, mohon maaf, bagian dubur, Mas Bayu. Jadi tidak terkena minyak tolo itu tersebut, karena minyak tolo itu tadi memiliki keampuhan, Mas Bayu. Nah, minyak tolo tersebut ternyata juga sangat sakti. Jika badan tersebut diolesi minyak tersebut, badan tadi menjadi kebal, kulitnya menjadi kebal, tidak bisa tembus dengan senjata apapun, seperti itu, Mas Bayu. Nah, Bima akhirnya paham, Mas Bayu, setelah mendengar cerita dari Semar itu tadi, apa yang ia harus lakukan. Di situ Bima telah paham, ia lalu segera kembali ke Tegal Kursetra untuk mengejar si Sengkuni itu tadi, Mas Bayu. Akhirnya di situ diceritakan Bima yang sudah mengetahui kelemahan si Sengkuni tadi, dia segera mengejar. Di situ tertangkaplah si Sengkuni. Sengkuni lalu di situ dihajar oleh si Bima itu tadi. Nah, akhirnya di situ karena Bima tadi sudah mengetahui kelemahan tadi, dia mengatakan kepada Sengkuni bahwasanya aku telah mengetahui kelemahanmu seperti itu. Nah, di situ Sengkuni mulai takut. Sengkuni takut, dia menangis sejadi-jadinya, itu meminta maaf kepada si Bima itu tadi agar istilahnya tidak dibunuh itu tadi, Mas Bayu, karena dia ternyata juga takut. Dia juga takut, dia meminta maaf, terus meminta maaf kepada si Bima atas perlakuannya itu tadi. Nah, dia pada saat itu akhirnya tanpa pikir panjang, si Bima itu tadi segera melakukan apa yang harus diutus oleh si Semar itu tadi. Bagian dubur itu tadi akhirnya ditancapkan kuku Ponconoko miliknya itu tadi. Di situ ditancapkan berkali-kali hingga membuat patih negara Astina, itu patih Sengkuni tersebut akhirnya gugur atau tewas di situ, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita, Mas Bayu, tentang gugurnya patih negara Astina, patih yang kondangi licik itu tadi, yaitu si patih Sengkuni itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang gugurnya senopati para Kurawa, yaitu Sengkuni. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.